Nah, sahabat kicomania, jumpa lagi di channel saya tentang perawatan anis merah. Kali ini saya membeli dari salah seorang teman yang pada waktu kemarin sempat ketemuan di gantangan, di mana anis merah ini mengalami over emosi. Ini macet total ketika digantang karena mungkin dari pemeliharaan sebelumnya ataupun perawatan sebelumnya kurang pas, sehingga anis merah ini mengalami over emosi serta macet. Begitu digantang tidak mau bunyi, loncat-loncat, naik turun, dan mempermainkan pakan. Nah, itulah sebagian besar yang terjadi ketika kita merawat anis merah secara tidak konsisten ataupun disiplin. Pemberian ekstra puding yang naik turun serta penjemuran ataupun pemandian dilakukan secara bersamaan, maka akan terjadi permasalahan dalam kondisi ketika anis merah tersebut naik birahinya. Kita bisa melihat di sini keadaan anis merah hanya loncat-loncat, naik turun, dan kebetulan di sini saya memantau di gantangan dengan harga yang cukup terjangkau. Tetapi kalau anis merah ini labil atau stabil di gantangan, maka harganya akan berbeda juga. Nah, saya akan coba menunjuk salah seorang teman saya untuk menaikkan, karena ini sudah saya pantau. Kita bisa lihat di sini ketika selesai dicas dan dinaikkan, ternyata anis merah ini tidak mau bunyi, naik turun, gelisah. Ini adalah salah satu anis merah yang settingannya terlalu kencang dan bisa menyebabkan anis merah tersebut macet bunyi. Nah, kita bisa lihat di sini ketika dinaikkan dan sekarang diturunkan, tidak ada perubahan sedikit pun, tetap dalam keadaan gelisah dan hanya bunyi cit cit, tetapi tidak mau bunyi. Nah, ketika ini sudah saya ambil dengan harga yang lumayan untuk kelas macet, saya lumayan beli karena ini adalah salah satu anis merah yang unik. Dari warna bulu saya suka, kebetulan saya suka memelihara yang unik, blorok ataupun yang teler unik, saya suka mengkoleksinya. Nah, ini sekarang sudah deal, sekarang berada di tangan saya dan saya akan bawa pulang dan akan saya rawat dengan settingan saya sendiri. Sering saya sampaikan pada teman-teman tentang settingan saya, mungkin ada yang cocok ataupun tidak cocok, itu tergantung dari karakter masing-masing anis merah. Kita harus bisa memahami karakter anis merah tersebut. Bukan anis merah yang memahami kita, tetapi kita yang memahami kondisi burung tersebut. Nah, biasanya anis merah yang over emosi bisa terjadi karena jarang dipertemukan dengan anis merah lain ataupun jarang dicas, sehingga begitu mendengarkan suara anis merah yang lain, ia akan terpancing emosinya tetapi tidak mau bunyi, seolah-olah mau menghajar ataupun galak, dan tidak mau bunyi, kadang-kadang mematuk-matuk sangkar, tangkringan, ataupun kita mengganti pakan, tangan kita dihajar habis-habisan. Itu yang terjadi pada anis merah yang mengalami over emosi. Berbeda dengan yang over birahi, over emosi. Untuk kali ini saya akan
menangani anis merah yang over emosi agar mau berbunyi. Nah, langkah awal yang saya ambil di sini adalah ketika sudah nyampe di rumah, karena kebetulan saya tinggal di daerah pegunungan, jadi burung ini saya mandikan langsung, yaitu tepatnya sore hari sekitar jam 5 sore. Saya mandikan dan sekalian di sini saya mengganti sangkar, karena saya melihat sangkar yang dipakai sebelumnya tangkringannya kurang pas dan juga sangkar bulat. Di sini saya mencoba dengan sangkar kotak. Nah, dalam pemilihan sangkar kadang-kadang saya bisa mengganti ataupun ganti-ganti sangkar dari bulat ke kotak, dan juga tangkringannya. Di sini saya mengusahakan tangkringan yang terbuat dari kayu asam ataupun kayu setan yang berbentuk gawang. Kemudian saya amplas sehingga pas untuk ukuran kakinya, dan pemberian pakan yang sesuai, yaitu dengan pur yang pernah saya sampaikan sebelumnya yang dicampur dengan telur. Kemudian saya hentikan untuk pemberian extra fooding karena pur yang dicampur dengan telur sudah cukup mengandung protein. Di sini adapun tujuannya adalah untuk menghindari kelebihan protein pada anis merah yang mengalami over emosi. Nah, ini di hari yang pertama di rumah saya embunkan pada pagi hari, kemudian lanjut dengan penjemuran. Masih belum bunyi, tetapi di sini saya sudah melihat sedikit ada perubahan, walaupun masih loncat-loncat. Tetapi di hari yang ketiga sudah ada perubahan yang sangat pesat. Nah, itulah untuk anis merah yang mengalami over emosi. Kita bisa menurunkan extra fooding ataupun mempertemukan seminggu 2 kali dengan anis merah yang lain. Tetapi pada waktu ngecas kita usahakan agak jauh dari yang lainnya. Nah, rawatan ini saya sering sampaikan kepada teman-teman yang sempat nge-WA ataupun ngechat lewat messenger. Saya selalu menyarankan untuk melakukan pengembunan, penjemuran, terutama di pagi hari. Karena sinar matahari pagi sangat bermanfaat sekali untuk burung. Kita bisa melihat yang di alam, begitu matahari terbit, bisa melihat burung berjemur di atas pohon yang sangat tinggi, dan kita bisa berguru dari alam. Dan untuk diterapkan di rumah dengan penjemuran, durasi untuk daerah pegunungan kita bisa melakukan penjemuran selama 1,5 jam. Kemudian untuk daerah kota yang agak panas, di sana saya selalu menyarankan untuk menjemur di bawah jam 9 dengan durasi 1 jam. Itu semua tergantung dari daerah masing-masing untuk bisa mempelajari suhu yang ada di tempatnya masing-masing. Nah, untuk pemberian pur yang dicampur dengan telur, ini adalah settingan standar saya karena saya tidak memberikan ekstra puding lagi. Tujuannya adalah untuk menstabilkan rawatan harian, karena jika kita memberikan jangkrik ataupun kroto, kita tidak tahu kandungan proteinnya, karena ada beberapa jangkrik dari penangkaran
dengan kualitas yang beda-beda. Maka dari itu saya di sini selalu memberikan pakan yang dicampur dengan telur, bisa dijemur atau disangrai, kemudian dimasukkan dalam toples, dan kita bisa memberikannya setiap hari. Hal yang terpenting dalam perawatan anis merah adalah penjemuran dan pemandian. Nah, untuk penjemuran selalu saya menyarankan untuk dimandikan pada sore hari dan menjemur pada pagi hari. Ini adalah sangat penting sekali. Jangan melakukan penjemuran setelah mandi ataupun menjemur burung pada waktu bulunya masih basah, karena itu dapat merusak bulu, warna, maupun bisa menyebabkan kusam ataupun patah. Sekali dua kali tidak ada masalah, tapi kalau itu dilakukan seringkali maka akan terjadi permasalahan dalam bulu, bisa menyebabkan bulu terbalik ataupun kusut, rapuh, dan salah satu penyebab anis merah tersebut macet total. Nah, itulah tips dari saya untuk teman-teman. Kadang-kadang ada yang menanyakan ataupun berharap anis merahnya cepat bunyi. Nah, di sini saya sering mewanti-wanti ataupun menyarankan untuk teman-teman melihat kondisi dari bulu anis merah tersebut, kapan saatnya anis merah itu mabung, dan setelah mabung. Kita bisa melihat kondisinya ketika anis merah selesai mabung tetapi tetap macet. Kita bisa memberikan racikan yang pernah saya sampaikan, yang terbuat dari telur dan pur yang kita campur. Itu adalah untuk anis merah yang mengalami macet setelah mabung, akan terbukti, dan beberapa juga sudah membuktikan dan mencoba berhasil. Nah, ini salah satu anis merah yang saya beli ataupun saya dapatkan sekitar 4 hari yang lalu, yang over emosi. Sekarang telernya sangat fantastis dan jarang ditemui. Itulah asyiknya dalam bermain anis merah. Ketika kita membeli gambling, tetapi kita harus memahami kondisi burung tersebut, speknya bagaimana, tergantung juga dari penjual yang jujur menyampaikan bahwa burungnya pernah ngeplong tetapi macet, dan setelah 1 bulan murad ataupun mabung, kita bisa men-settingnya dengan pemberian pur yang dicampur dengan telur dengan konsisten, embun pagi, mandi sore, penjemuran, serta pemberian buah. 2 hari sekali saya selalu memberikan pepaya. Dan kemudian untuk settingan lomba, kita bisa memberikan cacing 2 ekor hari Jumat. Ketika kita akan melombakan hari Minggu, kita bisa memberikan cacing 2 ekor hari Jumat. Kemudian hari Sabtu full kerodong, dan hari Minggu kita siap lombakan. Nah, untuk burung tersebut konser ataupun tidak mendapat juara itu tergantung dari hoki dari masing-masing perawat anis merah. Jadi intinya dalam merawat anis merah adalah konsisten, disiplin. Karena ini adalah sejenis burung kicau yang tidak sama seperti cendet, murai batu, pleci, kacer, ataupun burung yang bisa digenjot dengan ekstra puding sehingga burung tersebut mau bunyi. Tetapi anis merah adalah sejenis burung yang perlu birahi yang stabil untuk bisa berbunyi. Karena kelebihan ekstra puding dapat menyebabkan macet ataupun tidak mau bunyi. Itu adalah salah satu anis merah yang sifatnya ataupun karakternya misteri, yang sampai sekarang banyak perawat anis merah yang masih
Penasaran? Karena burung tersebut adalah salah satu burung yang susah dirawat, tetapi kalau sudah ketemu settingannya maka burung ini akan bunyi dari pagi sampai sore, bahkan pada malam hari akan berbunyi juga. Nah, demikian sahabat kicauannya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk perawatan anis merah yang over emosi. Pertemukan maksimal 2 kali seminggu untuk meredam emosi dari anis merah yang mengalami kenceng tetapi tidak mau bunyi. Kita bisa mengecas ataupun mempertemukan sesama anis merah yang lain seminggu 2 kali. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.